Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi ya, rekan-rekan semua. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Ya, sebagian besar memang sudah kenal saya ya. Mungkin yang kemarin kelas E ya di mata kuliah semester 1 ya belum mengenal saya. Barangkali ada di sini, kita sambil jalan saja perkenalannya ya. Oke, di awal-awal pertemuan ya di minggu kedua kita hemat-hemat dulu energi ya. Mungkin tidak banyak dulu untuk bertatap muka karena pertemuan ke depan mungkin masih banyak hal-hal yang memerlukan pembahasan dan diskusi yang cukup menarik ya kalau kita mau menikmati perkuliahan kita. Jadi di awal-awal kita dihemat-hemat dulu waktu lah. Oke. Oke, di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ya di minggu lalu sudah saya kirimkan kurang lebih kisi-kisi materi di mata kuliah kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan ini. Seperti biasa mungkin sebagai mata kuliah dasar ya, sebagai mata kuliah wajib dan mata kuliah umum, pun sebagaimana mata kuliah yang lainnya, kita dalam satu semester ini akan memasuki kurang lebih 14 pertemuan tatap muka ya, dan 2 ujian. Jadi 16 pertemuan dengan 2 ujian yaitu UTS dan UAS. Nah, kemudian untuk tugas-tugas di luar penilaian ya, ada tugas-tugas individu maupun tugas kelompok ya. Mungkin kita mulai dari minggu depan lah kita progres untuk tugas-tugas individu maupun tugas-tugas kelompok ya. Setelah Anda menerima bahan materinya. Tapi mungkin gambaran umumnya ya ada perbedaan ya dengan saya di mata kuliah kemarin, yaitu dengan penugasan kelompok. Kalau waktu di Pancasila kan memang lebih banyak eksplor doktrin ya dari saya. Kalau untuk di kewarganegaraan saya harapkan mungkin di pertemuan keempat lah paling telat sudah ada presentasi ya tiap kelompok. Ini kan di akuntansi cukup banyak ya. Jadi mungkin bisalah dibentuk 10 kelompok ya, per kelas. 5 orang berarti bisa per kelompoknya. Kelas A kan sampai kelas D itu hampir 50 kurang ya, 47 sekian lah rata-rata. Mungkin ditambah oleh kelas E yang memang hanya 8 orang gitu yang ngontrak di kelas E. Jadi kemungkinan untuk kelas E untuk kelompok bisa gabung dengan kelas-kelas yang lain. Nantilah saya juga akan bicarakan dengan kelas E bagaimana baiknya. Nah, jadi mungkin setiap kelompok akan akan mendapatkan tema yang berbeda ya, sesuai dengan bab-bab yang dari awal, gitu, dari mulai identitas nasional, integrasi nasional, kemudian juga konstitusi ya, kewarganegaraan, demokrasi dan sebagainya nanti sampai bab terakhir nanti akan dibagi saja. Ada yang mungkin satu bab itu oleh satu kelompok dan ada yang oleh 2 kelompok. Nantilah minggu depan akan ada pembagian kelompok. Nah, untuk mekanisme presentasi sendiri ya, ini juga kembali saya akan mencoba mungkin hampir sama dengan yang kemarin gitu, tidak jadi Anda seminggu ataupun kan kita masih banyak waktu lah. Seminggu sebelum jadwalnya itu sudah Anda bikin rekaman per kelompok ya. Rekaman per kelompok ya, Anda atur-aturlah jangan lebih dari 20 menit, mudah-mudahan bisa. Oke, saya lanjut. Jadi buat rekaman ya,
Terus kan masih ada channel YouTube ya di angkatan kalian yang bekas kemarin Pancasila. Nah, udah di-upload aja di channel YouTube kelas ataupun angkatan Anda. Jadi kalau sudah selesai Anda merekam, berarti mau kapanpun ya Anda boleh di-upload ya. Biar teman-teman semua itu bisa melihat sebelum sebelum jamnya dimulai. Nah, untuk nanti pas jadwal kuliah berarti tinggal teknis diskusi ya. Itu mungkin seperti itu biar lebih efektif ya. Jadi tidak ada presentasi di Zoom ketika peraturan seperti ini. Jadi Anda sudah tahu masalah yang akan Anda tanyakan ke kelompok yang presentasi. Dan walaupun misalnya Anda kelompok yang lain tidak punya kewajiban untuk presentasi, bukan berarti harus cuek gitu ya. Dalam artian tetap aja Anda juga harus menguasai materi yang akan didiskusikan oleh teman-teman Anda. Ya, kayak itu. Nah, ini juga evaluasi ya, evaluasi semester lalu gitu untuk presentasi. Karena di materi kewarganegaraan ini lebih kontekstual gitu ya, permasalahannya seperti konstitusi ya, Undang-Undang 45 ataupun demokrasi dan sebagainya, HAM ya hukum gitu kan, dan penegakan hukum, penegakan HAM itu kan lebih kontekstual. Sehingga untuk kadar penyampaiannya ya, untuk presentasinya saya harapkan ya mungkin 30% itu teori ya, yang dari buku, dari bahan-bahan buku untuk presentasi ya. Jadi untuk tugas-tugas individu. Dan 70% itu masalah ya. Misalnya kalau misalnya bab demokrasi atau bab konstitusi, ya ada masalah apa misalnya yang kira-kira sedang hangat dibicarakan kan, yang sedang menarik, misalnya tentang amandemen Undang-Undang 45 tentang wacana 3 periode presiden, misalnya kan itu hal-hal yang bisa diperdebatkan ya. Masalah pilkada serentak yang Undang-Undang Pemilu kemarin yang batal direvisi ya, sehingga harus menarik ke pemilu 2024 serentak semuanya gitu. Saya kira banyak hal yang mungkin masalah hukum itu, masalah HAM banyak sekali yang kemarin juga ya, yang belum selesai penegakannya gitu. Ini menarik sekali untuk dieksplor oleh mahasiswa ya di materi ini. Itu kurang lebih ya untuk gambaran Anda memahami materi PKN selain Anda punya bahan juga memiliki semacam kemampuan dalam membaca masalah ya atau kritis update informasi ya di setiap perkembangan yang ada di negara kita khususnya. Oke itu jadi itu ya jadi mungkin saya mencoba karena ini dalam nuansa daring seperti ini ya kita harus berpikir lebih, dosen pun sama ya dituntut untuk bagaimana mengevaluasi ya efektivitas pembelajaran. Bahkan selama semester 1 kemarin di mata kuliah Pancasila apa yang saya sampaikan ya ke Anda, salah satunya ya yang saya ampu di mata kuliah Pancasila itu sudah saya jadikan semacam karya tulis sebenarnya ya, jadikan semacam penelitian tentang bagaimana saya mengajar Anda dengan metode-metode Zoom, mengupload video dan lain-lain ya. Dan sudah menjadi jurnal yang terbit sekarang di salah satu jurnal di Yogyakarta ya. Nah, sekarang coba untuk lebih mengevaluasi gitu ya, apa yang telah saya lakukan di mata kuliah sebelumnya. Karena memang ini situasi yang tidak diharapkan sebenarnya ya, kondisi seperti itu. Oke itu ya, hal-hal yang mungkin teknisnya nanti kita boleh dilanjut didiskusi di classroom maupun di grup WA ya. Mungkin saya akan masuk dulu ke materi ya sedikit. Dan saya pun memang belum update Zoom yang lama ya. Saya hanya mungkin nanti kalau udah mati ya udah mati aja ya. Saya ngambil 40 menit terakhir gitu ya. Nah, kalau Anda sudah membuka tadi tentang bab 1 ya di pengantar pendidikan kewarganegaraan, ya mungkin tidak banyak menyampaikan. Nah, bisa dilihat ya, pengantar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ya. Nah, itu kurang lebih mengenai itu dari bab 1 harapan ya yang akan
didapat dari materi bab 1 ini tentang bagaimana menelusuri konsep dan urgensi PKN di dalam rangka yang mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian bagaimana alasan PKN ya diperlukan ya, kemudian menggali sumber historis, sosiologis ya, politis dan sebagainya ya. Membangun argumen tentang dinamika, tantangan dan sebagainya, serta mendeskripsikan esensi dan urgensi PKN untuk masa depan. Oke, pendidikan kewarganegaraan ya, dari sisi dasar hukum sebenarnya ya, sumber yuridis ya, sama halnya dengan mata kuliah yang kemarin ya, yaitu pendidikan Pancasila, bahkan juga ada pendidikan agama dan pendidikan bahasa Indonesia ya. Ini mungkin saya hanya mengambil yang paling penting dari dua undang-undang ya. Yang pertama adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang sudah lama ya, tidak direvisi ini. Yang jelas memang memuat pendidikan kewarganegaraan ya, itu sangat jelas. Dari mulai pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi. Nah, diperkuat lagi oleh undang-undang yang terbaru ya, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Tetap ya mencantumkan nama pendidikan kewarganegaraan atau kuliah kewarganegaraan ya, ditambah dengan kuliah pendidikan Pancasila yang sudah kita lalui di semester 1 ya. Ya untuk apa sebenarnya ada mata kuliah ini ya, dalam rangka membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Ini saya kira bahasa-bahasa yang sangat populer ya, tentang tujuan dari adanya mata kuliah ini secara yuridis. Nah kemudian ya, teman-teman semua mengenai konsep dasar ya, ini kita akan melihat dulu kenapa sih penting pendidikan kewarganegaraan ya, sebagai salah satu mata kuliah, berarti kan sebagai salah satu disiplin ilmu ya. Dari mana ada, konsep civic education atau pendidikan kewarganegaraan ya. Nah kalau kita lihat dari konsep yang mula ya, kita mungkin saya akan kembali, mengingatkan Anda ke era perkembangan ilmu ya, filsafat ilmu di abad sebelum Masehi, tepatnya di Yunani kuno. Seorang filsuf yang namanya Plato ya, itu menulis sebuah buku yang berjudul Politik ya, politik. Dalam buku tersebut itu ada satu bab yang berjudul civic ya. Nah, ini dari sini dulu ya, dari civic. Jadi warga negaraan ya. Kalau di Amerika disebut civic, kalau di Inggris citizenship ya. Tapi di dalam buku Yunani kuno itu disebut dengan civic ya. Artinya bahwa ilmu kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan berarti cabang atau bagian dari ilmu politik ya, secara konsep dasar. Jadi ilmu itu kan berkembang ya. Mungkin kalau Anda orang ekonomi misalnya, dulu ekonomi ya ekonomi. Tapi kan setelah beberapa perkembangan berikutnya ekonomi bisa menjadi akuntansi ya. Ada perbankan, ada manajemen ya, dan lain-lain. Ilmu kesehatan pun bisa bermacam-macam. Ilmu sosial pun sama ya, sangat beragam, tumbuh dan terus berkembang. Ya sama halnya. Jadi jangan heran kalau misalnya dalam konsep kewarganegaraan ya, yaitu yang notabene menggali masalah warga dan warga negara, hubungan antara warga dan negara, berarti ini berbicara masalah ya, pasti akan menyentuh pada aspek-aspek politik ya, karena memang politik itu menyangkut ya pengelolaan negara, yang di mana di dalam negara itu ada warga negara gitu ya. Jadi itu salah satu ya yang memperkuat bahwa memang sulit ya kalau kita belajar PKN tidak melihat situasi politik gitu kan, kondisi politik sebuah negara ya. Oke itu. Kemudian akhirnya ya di beberapa eh, abad modern ya muncullah ya pendidikan kewarganegaraan ya,
Ya memang ini populer ya, sekali lagi mungkin populer kalau kita lihat kenapa di Indonesia ada pendidikan kewarganegaraan, ya, ini juga tidak bisa lepas dari adanya salah satu konsep yang kita bisa disebut meniru ya, konsep kewarganegaraan atau civic education yang berkembang di negara yang sekarang menjadi negara paling maju ya, negara dikuasa, katakanlah Amerika Serikat. Jadi negara maju itu bukan semata-mata karena dia punya pengaruh ekonomi ya, punya pengaruh politik secara militer misalnya, pertahanan dan keamanan, tapi juga memang indikator juga dalam bidang pendidikan pun relatif ya punya kelebihan ya, maju dalam bidang pendidikan. Itu Amerika Serikat dan menjadi salah satu kiblat pendidikan di Indonesia. Lalu kemudian kenapa di Indonesia itu pendidikan kewarganegaraan di Indonesia lebih meniru kepada konsep pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat ya. Nah, Indonesia ya, sebagai negara yang berkembang jelas ya pasti membutuhkan pendidikan kewarganegaraan. Karena di negara selevel Amerika pun itu masih memerlukan pendidikan kewarganegaraan. Karena di sebagian besar negara maju, ya, mungkin tidak ada yang secara khusus ya mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Nanti akan saya uraikan kenapa alasan di sebagian besar negara maju di Eropa khususnya tidak secara khusus ada pendidikan kewarganegaraan. Mungkin hanya Amerika Serikat yang secara spesifik gitu ya, ada pendidikan kewarganegaraan. Karena Amerika Serikat dan Indonesia memiliki ciri yang sama, yaitu sebagai negara yang multikultural ya. Masih ingat apa itu multikultural? Kalau tidak salah saya di pengantar Pancasila pernah menguraikan sedikit ini ya. Jadi Amerika dan Indonesia itu memiliki persamaan sebagai negara yang multikultural. Apa itu? Beraneka ragam, Pak. Beraneka ragam. Persamaannya. Lalu perbedaannya apa? Apa perbedaan multikulturalisme di Indonesia dan di Amerika Serikat? Budayanya, Pak. Perbedaan budaya, nilai-nilai sistem budaya. Mas ya, yang paling fundamental kira-kira apa coba? Kan berbeda. Kira-kira budaya di Amerika itu bagaimana? Bisa berbeda dan di Indonesia bisa berbeda budayanya. Apa yang membedakan? Karena ideologinya, Pak. Ya ideologi bukan itu maksud saya. Ini kita bicara secara kultur budaya ya. Coba yang hidup di Indonesia itu siapa saja sih? Budaya apa saja? Budaya lokal atau budaya yang menjadi orang Indonesia itu adalah warga negara ataupun masyarakat yang memang sudah lama ya tinggal di dalam sebuah masyarakat Nusantara gitu. Alamiah. Setiap pulau di kita kan memiliki keanekaragaman suku dan budaya yang sudah ada jauh sebelum ya Indonesia merdeka. Sementara kalau di Amerika Serikat sama ya, multi budaya walaupun ada mayoritas ya. Tetapi yang menjadi perbedaannya di Amerika Serikat itu mereka berbeda yang merupakan para pendatang ya atau dari bangsa-bangsa di dunia kemudian menjadi Amerika Serikat, menjadi negara Amerika Serikat, menjadi bangsa Amerika Serikat. Nah, kalau di Indonesia itu memang sudah ada budaya suku-suku bangsa. Nah, kalau di Amerika itu budaya-budaya dari berbagai macam budaya ataupun bangsa-bangsa antara suku bangsa dan bangsa-bangsa. Lahirlah proses Amerikanisasi ya, sehingga siapapun ya jadi dari Eropa, dari Afrika, dari Asia itu bisa menjadi warga negara Amerika Serikat selama telah menjadi atau mau dibaiat telah menjadi orang Amerika Serikat ya, menjadi budaya baru yaitu budaya Amerika Serikat, menjadi warga negara Amerika Serikat. Jadi tidak mudah ya untuk menyatukan yang beragam itu menjadi satu warga negara. Jadi ada proses pendidikan kewarganegaraan itu pentingnya kenapa di Amerika ya.
Bahkan kemarin juga Amerika kan katanya negara maju. Sampai pada konflik-konflik etnis pun ya ada ternyata di Amerika ya. Kalau kita tarik lagi misalnya pada masalah adanya penindasan suku asli ya, suku Indian itu kan sudah terlanjur lama lah ya. Tapi kan Anda lihat etnis yang minoritas ya, kulit hitam khususnya kan banyak juga yang penindasan ya. Bahkan Pilpres kemarin ya, hampir juga ada perpecahan di Amerika Serikat. Itu negara maju. Nah, kita yang kategori negara berkembang ya, tetap saja kan gitu. Bagaimana kita yang awalnya kita mungkin budayanya budaya lokal ya, dari kerajaan-kerajaan, kemudian setiap daerah ditambah lagi dengan pengaruh kolonialisme yang sangat diskriminatif gitu kan. Ketika tahun 45 menjadi sebuah negara, nah ini bagaimana supaya orang yang menjadi Indonesia itu menjadi warga negara itu bagaimana dikelolanya, dibinanya, dididiknya. Supaya mereka tuh benar sadar bahwa sebagai warga negara Indonesia. Itu sudah cukup lama ya, jadi perkembangan kewarganegaraan ini baru ditemukan oleh seorang orang orang Tasik ya di Indonesia ternyata yang menemukan konsep pendidikan kewarganegaraan ya di pendidikan ini yaitu Profesor Numan Sumantri, itu guru besar saya di Bandung dan pernah menjadi rektor di Unsil ya, Profesor Numan. Dia adalah orang yang lulusan Amerika Serikat kemudian membawa konsep pendidikan kewarganegaraan atau konsep civics ya ke Indonesia. Itu asli orang Tasik ya, Profesor Numan Sumantri. Nah, itu kurang lebih ya, kenapa penting pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ya. Dan mungkin sedikit banyaknya kita belajar bagaimana ya konsep pengelolaan pendidikan kewarganegaraan di Amerika Serikat yang memiliki persamaan ya, bagaimana mengelola yang beragam, yang banyak itu. Oke, itu. Nah, kemudian ya kita lihat kelanjutannya. Untuk apa sih ada pendidikan kewarganegaraan ya? Pada dasarnya ya, tujuan secara konsepnya adalah to be good citizenship, yaitu apa? Membentuk atau menjadi warga negara yang baik. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan warga negara yang baik itu? Warga negara yang baik adalah warga negara yang sadar, yang paham, yang mampu memahami, mengimplementasikan hak dan kewajiban. Tuh ya. Jadi warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu sadar. Kita ini sebagai warga negara yang tidak harus paham ya, di mana hak kita. Kalau belum kita peroleh ya kita perjuangkan hak kita. Tapi juga ingat kita punya kewajiban sebagai warga negara. Lalu kenapa sih? Itu kan hak kewajiban harus dididik kalau harus pendidikan. Nah, kita akan melihat ya ada tipe-tipe warga negara yang kenapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Kan dalam ini menurut seorang tokoh Blue Diamond ya ada 3 tipe warga negara katanya. Yang pertama adalah warga negara yang disebut dengan stun citizen, yaitu warga negara yang batu seperti batu keras ya, tidak bisa diapa-apain ya, harus dipukul kan mau supaya nurut itu. Nah, kita sejauh mana sebenarnya di mana posisi kita ya saat ini hari ini. Yang kedua adalah warga negara yang dianggap sebagai strong citizen. Dia memang tidak sekeras batu, mudah untuk dipengaruhi. Tetapi kalau spong itu seperti busa ya, tahu kan dalam kursi itu empuk itu dikasih air, diperet lagi kalau dia itu kan akan keluar lagi airnya gitu. Jadi kalau mungkin ada bahasa juga yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri, mungkin seperti itulah analoginya ya. Orang yang memang di pepatahan dikasih tahu menurut tapi mudah lupa lagi ya. Cuma sehari tahun cuma segitu ya kemampuan dalam menerima
informasi, menerima pendidikan ya, sehingga dia mudah untuk lepas lagi ya pengaruh-pengaruh baiknya itu. Nah, yang ketiga adalah tipe warga negara yang diharapkan, yang disebut dengan generator citizen. Dia itu orang yang mungkin memiliki smart good citizen ya, yang selain dia aktif, cerdas ya, energik, ya, juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Dia punya kemampuan untuk mendengarkan, untuk berbicara, ya, yang aktif, dan itu yang diharapkan. Nah, mungkin kita coba renungi diri kita hari ini sudah sampai mana ya diri kita hari ini. Oke, itu ya tentang konsep dasar. Kita lihat ya, ini beberapa istilah ya ataupun PKN di berbagai negara ya. Dan memang sebagian besar negara memang ada yang memang secara khusus ya, seperti di Inggris dan Amerika Serikat, di Indonesia itu pendidikan kewarganegaraan ya. Juga ada yang memang bersatu dengan beberapa negara disiplin ilmu yang lainnya dengan civic social studies, ya, ini ilmu sosial, pendidikan sosial, IPS. Ada juga yang dengan masalah-masalah lain ya, ada dengan moral dan sebagainya. Nah, sebagian besar negara saya kenapa sih negara-negara maju ya yang sudah merasa tidak perlu adanya khusus pendidikan kewarganegaraan ya karena mereka sudah paham, paling tidak negara tersebut sudah memiliki karakter kebangsaan yang kuat ya. Sehingga setiap mata kuliah, mungkin setiap ilmu itu memiliki kemampuan untuk menyerap nilai-nilai kebangsaannya gitu kan. Sehingga negara-negara yang maju di Eropa khususnya ya, sebagian besar di Eropa itu mereka sudah tinggal bagaimana ya mengembangkan iptek ya, ketimbang mempermasalahkan masalah-masalah konsep-konsep tentang kebangsaan ya. Ya karena mereka sudah selesai urusan itu. Ya sebagian besar negara berkembang itu dianggap masih belum selesai dalam hal konsep kewarganegaraannya. Sehingga masih mempermasalahkan tentang siapa ya dia, siapa kita dan sebagainya. Oke, itu ya. Yang lainnya Anda bisa boleh baca ya, nanti mungkin akan saya tambah dengan tugas-tugas individu ya, kalau sudah Anda menerima bahan materinya. Nah, konsep warga negara dan kaula negara ini mungkin Anda juga bertanya atau mempertanyakan apakah benar Belanda memiliki ini salah satu pengaruh Belanda ya, liberal egaliter ya. Ini hanya analisis masalah ya. Nanti akan saya tugaskan aja kalau ini ya. Nah, ini kurang lebih perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia ya. Memang walaupun kita merdeka tahun 45, ternyata konsep-konsep pendidikan itu baru ditemukan ya tahun 60-an sebenarnya. Tadi yang saya bilang ketika Profesor Numan Sumantri ya, kalau berbicara konsep civic dari Amerika Serikat itu dibawa oleh Profesor Numan Sumantri ya, mantan rektor IKIP Bandung UPI dan mantan rektor Unsil juga ya, kampus kita. Kemudian dari tahun ke tahun itu terus mengalami perkembangan ya. Seiring dengan perkembangan kurikulum di Indonesia yang namanya pendidikan kewarganegaraan itu terus mengalami perubahan-perubahan konsep ya. Dari mulai civic ya, pernah menjadi pendidikan Marla Pancasila atau PMP ya. Kemudian menjadi pendidikan PPKN ya, pernah menjadi PKN, kemudian menjadi PPKN lagi di sekolah ya di kurikulum 2013. Di mana imbasnya di tingkat pendidikan tinggi akhirnya dipecah-pecah lagi ya gitu antara pendidikan kewarganegaraan dengan pendidikan Pancasila. Ya, ini salah satu landasan historisnya ya beberapa. Nah ini Profesor Sumantri membawa istilah PKN ya ke Indonesia ya. Bahkan dulu sumber-sumber sebelum adanya konsep PKN yang
ilmu yang sekarang berkembang ya, materi-materi yang berkembang dulu diambil dari naskah-naskah, pidato-pidato kenegaraan ya. Saking kuku dulu memang tidak ada bahan ya, masih sangat terbatas ya di awal-awal kemerdekaan. Tapi beruntung kita dulu punya presiden yang cukup hebat ya, yaitu Soekarno yang sering berpidato dan ditulis dalam sebuah naskah dan sering dia mengumumkan tentang nation character building. Ya. Oke, nah ini, nah kemudian juga mengenai adanya satu tantangan ya terbesar dari pendidikan kewarganegaraan itu karena memang berubahnya sistem pemerintahan, berubahnya sistem kekuasaan yang memang diikat oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 45, yang dimana kita telah mengalami beberapa kali pergantian Undang-Undang Dasar ya, sehingga itu sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan pendidikan ya, khususnya pendidikan kewarganegaraan ya. Karena memang mata kuliah ini memang mata kuliah yang sangat erat dengan adanya kepentingan penguasa ya, kepentingan pemerintah. Tergantung keadaan sebuah negara itu, keadaan sebuah pendidikan itu juga tergantung bagaimana adanya atau bagaimana undang-undang yang berlaku. Ketika kita dulu mengalami menerapkan undang-undang dasar yang di era misalnya 66, 98 di era Orde Baru ya, itu jauh sangat berbeda dengan nuansa undang-undang dasar ketika dirubah, ketika diubah di era reformasi. Gitu kan. Nah ini juga dikatakan oleh Aristoteles ya, bahwa memang kriteria warga negara yang baik karena setiap konstitusi memiliki ketentuan tentang warga negara. Artinya, konstitusi yang berbeda akan menentukan profil warga negara yang berbeda. Kan dalam salah satu rumusan atau isi dari konstitusi adalah mengatur ya, mengatur hubungan antara warga negara, mengatur hak-hak warga negara, bahkan menjamin hak-hak warga negara. Sehingga kalau berbeda konstitusinya, apakah ataupun di amandemen konstitusinya, maka juga akan mekanisme pengurusan warga negara pun akan berbeda dan juga akan melahirkan, kalau kita berbicara ke masalah pendidikan, juga akan melahirkan proses pendidikan yang berbeda atau lulusan berbeda. Mungkin anak yang dididik tahun 70 ya, tahun 90 dengan generasi yang dididik tahun 2000, tahun 2010 ke sini, berarti itu pasti akan memiliki karakteristik yang berbeda ya. Karena doktrin, kepentingan politik, ideologinya pun, aturan dasarnya pun itu berbeda. Nah, kemudian untuk masa depan bagaimana ya? Kita ini mungkin Anda dididik di tahun 2021 tidak akan terasa ya efeknya. Mungkin imbas dari proses pendidikan di tahun ini itu akan terasa di masa depan. Nah, ini dilihat bahwa menjelang ya usia Republik Indonesia yang ke-100 di tahun 2045, tinggal 20 tahunan lagi ya kurang lebih. Dan di mana kita akan mengalami bonus demografi. Bagaimana ya mungkin pertumbuhan penduduk yang semakin pesat secara kuantitas. Lalu bagaimana ya? Mampu nggak misalnya secara ekonomi, persaingan ekonominya, SDM-nya itu bisa lebih baik ya. Nah ini harus disiapkan dari sekarang ya. Sehingga ini harus serius ya. Kalau kita tidak hati-hati dalam mengambil salah satu tindakan. Atau bisa jadi ini ya. Kalau kita kurang bisa kuat dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara, mungkin tidak akan tercapai ya usia
kita yang ke-45 nanti, yang maaf yang ke-100. Nanti sudah banyak terjadi ya negara yang sudah bubar ya. Dan tentunya kita tidak diharapkan mengalami kebangkrutan ya. Oke, itu ya salah satu untuk masa depannya. Nah, sehingga ini dari kesimpulan ya, bisa boleh Anda baca bahwa memang PKN ini ya adalah salah satu pendidikan yang memang harus kita pahami ya, karena menyangkut interdisipliner ya. Karena saya yakin bidang ilmu apapun itu akan berhubungan ya, posisinya akan berhubungan sebagai negara dan sebagai warga negara. Makanya dipentingkan untuk semua program studi ya. Kemudian juga secara yuridis tadi ya udah saya sampaikan bahwa dalam undang-undang dikatakan bahwa untuk menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, kemudian juga PKN sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik ya, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif pendidikan, sekolah, masyarakat, dan orang tua ya. Saya kira yang ini mah hal-hal yang sangat teoritis ya, di dalam buku juga ada. Boleh Anda baca saja. Link itu dulu ya di awal-awal pertemuan, hanyalah sebatas pengantar ya. Saya kira bab-bab selanjutnya akan lebih menuntut Anda untuk lebih berpikir kritis ya, maupun rasional ya, karena saya kira banyak hal yang harus kita pikirkan ya sebagai warga negara, dan kita harus senantiasa menjadi warga negara yang kita kritis ya, sekali lagi ya, karena memang kita memerlukan DNR yang cukup ya untuk menjadikan sebuah generasi yang baik itu adalah generasi yang mampu berpikir yang tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain ataupun yang lebih luas, bangsa dan negara. Sekian dulu ya dari saya. Hal-hal lain kita lanjut di media yang lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.